Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama Kak Sabila. Nah, di sini kita akan belajar bareng-bareng. Ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Iya, benar. Kita mau belajar pengertian kodok dan kodar. Contoh-contoh kodok dan kodar dan ciri-ciri orang yang beriman kepada kodok dan kodar. Oh iya, kalian sebelum melihat video ini ada yang tahu nggak pengertian dari kodok dan kodar itu apa? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Kalau begitu Kak Sabila mau menjelaskan sedikit ya tentang pengertian kodok dan kodar. Nah, kodok adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan sejak zaman azali, yaitu sebelum diciptakannya alam semesta. Kodok mencakup segala hal yang berhubungan dengan makhluk, termasuk di dalamnya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kodok adalah seperti kapan seseorang akan lahir, kemudian seseorang akan meninggal, dan jenis kelamin ketika mau dilahirkan. Nah, selanjutnya ada pengertian kodar. Kodar atau ukuran adalah realisasi atau perwujudan dari kodok, yaitu bagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terjadi dan dialami oleh makhluk. Kodar mencakup berbagai hal yang terjadi di dunia, mulai dari kejadian kecil hingga terjadi kejadian yang besar. Contoh kodar adalah bagaimana seseorang berusaha untuk sembuh dari penyakit yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bagaimana seseorang yang berusaha mendapatkan rezeki yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya ya, seperti kedua orang tua kita yang sedang mencari rezeki untuk kita yang sedang menuntut ilmu ya. Orang tua mencari rezeki untuk kita. Allah menetapkan rezeki kepada orang tua kita itu 50.000 mungkin ya. Kemudian Allah dengan kedua orang tua kita berusaha, akhirnya Allah bisa mengganti takdir mereka ini, mungkin bisa dilipat gandakan atau seperti dari 50 tadi menjadi 100.000 karena usaha dari mereka, dari kedua orang tua kita. Nah, selanjutnya kita akan belajar contoh kodok dan kodar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan kata-kata takdir. Nah, yang dimaksud takdir ini itu adalah kodok dan kodar. Nah, untuk contoh kodok dan kodar ini dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Ada yang tahu nggak takdir mubrom dan takdir mu'alaq itu sama atau berbeda? Nah, jawabannya adalah berbeda. Nah, untuk pengertian takdir mubrom ialah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Nah, contoh-contohnya seperti setiap makhluk pasti akan mengalami mati, atau seseorang pasti punya satu ibu kandung ya maksudnya. Kalian kan nggak mungkin ya punya dua ibu, pasti punya satu ibu saja. Nah, untuk yang kedua, contohnya manusia pasti punya akal atau pikiran dan perasaan hati. Kemudian ada di dalam alam semesta ini setiap benda bergerak menurut sunatullah. Nah, itu contoh takdir mubrom. Kemudian kita mau membahas takdir mu'alaq ya. Nah, takdir mu'alaq ini ialah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Nah, setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk usaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Nah, contohnya tadi seperti mencari rezeki tadi. Kemudian orang yang menjaga kesehatannya agar tidak sakit atau tidak mudah sakit.
Kemudian ada orang yang bekerja keras, berdoa, dan berusaha meningkatkan keterampilan dalam meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik. Oke, sekarang Kak Sabila mau membahas tentang orang yang beriman kepada qada dan qadar. Maksudnya itu ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar ya. Nah, untuk ciri-ciri pertama nih, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mereka menerima segala ketentuan dan keputusan Allah dengan lapang dada, baik itu yang menyenangkan maupun menyedihkan. Jadi kita harus menerima itu ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Selanjutnya ada sabar dalam ujian. Nah, ini yang sulit. Kan gak banyak ya orang yang sabar. Jadi ketika menghadapi ujian atau cobaan, mereka menunjukkan kesabaran dan ketahanan. Mereka percaya bahwa setiap ujian adalah bagian dari takdir yang harus dihadapi dan ada hikmah di balik sabar tersebut. Kemudian ada bersyukur dalam segala keadaan dan tidak putus asa meskipun menghadapi kesulitan. Dan selanjutnya ada berusaha dan berdoa. Mereka yang memahami bahwa meskipun takdir sudah ditentukan, usaha dan doa tetap penting ya. Mereka berusaha semaksimal mungkin dalam setiap aspek kehidupan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada menghindari sikap menyalahkan. Mungkin ada yang berpikir nih, aku kayak gini mungkin gara-gara orang ini iri. Enggak seperti itu. Kita harus menghindari sikap yang menyalahkan orang lain, karena itu bisa merugikan diri kita dan orang lain tersebut. Kemudian ada keyakinan kepada hikmah. Kita harus yakini bahwa setelah kita bersabar menghadapi cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin akan ada hikmah setelah cobaan tersebut. Kemudian yang terakhir, kedamaian hati. Orang yang beriman kepada qada dan qadarnya Allah cenderung memiliki kedamaian dalam hati. Mereka merasa tenang karena percaya bahwa Allah mengatur segalanya dengan bijaksana. Masya Allah. Ini ada sedikit tambahan ya. Untuk dalil nakli dari qada dan qadar. Ini dalam Quran surat At-Taubah ayat 9. Kakak bacakan sedikit ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, katakanlah, sesekali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, bahwa kepada Allah orang yang beriman dan bertawakal. Masya Allah. Oke, sudah paham semua kan ya yang tadi Kak Sabila jelaskan. Nah, untuk kali ini sebelum menutup belajar bersama-sama ini, Kak Sabila punya lagu nih, kita nyanyi bersama-sama yuk. Rukun iman keenam, qada dan qadar tak bisa ditundakan, tak bisa ditolakkan. Sudah waktunya tak dapat menolaknya. Takdir baik dan takdir buruk. Setiap hari ibadah dan berdoa. Tidak lupa sedekah, pastikan masuk surga. Berbuat dosa akan masuk neraka. Takdir baik dan takdir buruk. Nah, seru kan ya kita habis nyanyi bersama. Kak Sabila pamit ya. Kalau kalian benar gak paham nih, ada yang ditanyakan, nanti kalian komentar aja ya. Oke, sekian video dari Kak Sabila. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.